wabarakatuh. Saya akan melaporkan hasil praktik pengalaman lapangan gelombang 2 yang dilaksanakan secara mandiri dari rumah. Laporan praktik pengalaman lapangan jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung oleh saya sendiri, Ilbana Tunisa, NIM 12405173083 dengan dosen pembimbing lapangan Yusuf Bahtiar SSMPD. Lokasi praktik pengalaman lapangan di Krusmeds Konveksi Kediri pada tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2020. Judul yang saya angkat dalam laporan ini adalah Model Strategi Pemasaran di Krusmeds Konveksi Kediri yang beralamat lengkap di Dusun Semanding, Desa Gondang, RT 17 RW 04, Kecamatan Posok Klaten, Kabupaten Kediri. Untuk selanjutnya, sudah ada foto bersama owner Krusmeds Konveksi Kediri. Biografi beliau dengan nama M. Firdaus Ainur Rozikin, usia 23 tahun, riwayat pendidikan SDN Silir, SMPN 3 Pelosok Klaten, MAN Tambak Beras Jombang, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, dan Uniska Kediri dengan nomor telepon 085858812091, Instagram @krusmeds, dan Facebooknya Firdaus Ainur. Profil Lembaga Krusmeds Konveksi Kediri. Saya akan menampilkan logo Krusmeds. Jadi, konsep dari usaha ini terlihat dari logo yang dipakai dengan seorang laki-laki yang membawa alat sablon dan memakai sorban serta peci, memberi makna pendiri dan pengelola adalah lulusan dari pondok pesantren, sehingga usaha sablon Krusmeds ini memiliki ciri khas sebagai usaha konveksi santri kreatif dan produktif atau biasa disebut dengan santripreneur. Krusmeds juga memiliki moto teliti bangga di setiap proses. Selain moto, Krusmeds Konveksi Kediri juga memiliki visi misi. Visinya adalah memajukan usaha sablon dan profesional dalam melayani konsumen. Misinya adalah melayani pembuatan desain gambar, memberi kebebasan kepada konsumen dalam memilih jenis kain dan jenis sablon, memberikan jaminan tepat waktu dalam kerjaan, dan memuaskan konsumen dengan hasil yang berkualitas. Struktur organisasi yang ada di Krusmeds Konveksi Kediri. Perlu diketahui bahwa Krusmeds Konveksi Kediri termasuk dalam usaha mikro, jadi karyawannya juga belum begitu banyak. Di situ sudah terlihat bahwa pemilik sebagai penanggung jawab atas seluruh kegiatan yang ada di Krusmeds Konveksi Kediri. Selain bertanggung jawab atas keseluruhan, bagian pemasaran, customer service, dan transaksi juga dipegang langsung oleh pemilik, yaitu Bapak Rozik. Di Krusmeds Konveksi Kediri juga memiliki beberapa bagian. Bagian pertama ada desain dan cetak screen yang dipegang oleh Bapak Tama. Kemudian bagian kedua ada proses sablon dan juga press sablon. Di sini dipegang oleh Bapak Ilyas. Dan yang ketiga ada bagian penjahitan dan pengemasan. Di sini dipegang oleh Ibu Sunani. Setelah proses tersebut selesai, juga ada bagian pengecekan yang dicek langsung oleh pemilik. Setelah mempelajari dari struktur organisasi yang ada di Krusmeds Konveksi Kediri, kita lanjut ke permasalahan yang ada di lapangan. Permasalahan yang ada di lapangan yang saya temui adalah menurunnya volume penjualan yang disebabkan karena pandemi COVID-19. Dari permasalahan tersebut akan ada beberapa bahasan yang akan saya bahas di laporan ini. Yang pertama, bagaimana model strategi pemasaran di Krusmeds Konveksi Kediri. Yang kedua, apa faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran di Krusmeds Konveksi Kediri, dan yang ketiga, bagaimana penerapan strategi pemasaran di Krusmeds Konveksi Kediri untuk tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19. Sebenarnya, Krusmeds Konveksi Kediri juga sudah melakukan usaha-usaha untuk menghadapi permasalahan yang ada saat ini. Yang pertama, melakukan evaluasi setiap keputusan yang diambil di Krusmeds Konveksi. Yang kedua, mengatur ulang jam kerja karyawan dan keuangan. Yang ketiga, menampilkan tampilan display baru. Yang keempat, memanfaatkan momen pandemi untuk membuat inovasi baru. Dan yang kelima, meningkatkan promosi melalui sosial media.
Selanjutnya, kita juga akan membahas bagaimana sih strategi pemasaran itu. Dan di situ sudah terlihat skema strategi pemasaran. Kita akan membahas poin-poin yang ada di laporan ini. Yang pertama ada strategi pemasaran, yang kedua faktor yang mempengaruhi, dan yang ketiga adalah merancang strategi pemasaran. Yang pertama, kita akan membahas strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah serangkaian rancangan besar yang menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan harus beroperasi untuk mencapai tujuannya yang meliputi seluruh sistem yang berhubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga sampai dengan mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang bisa memuaskan kebutuhan konsumen. Lalu, bagaimana model strategi pemasaran di Krusmets Konveksi Kediri? Strategi pemasaran di Krusmets Konveksi Kediri antara lain, yang pertama, penentuan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua, memetakan pasar dengan menggunakan analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang ketiga, memilih pasar sasaran secara khusus atau special target market. Dan yang keempat, menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan. Jadi di sini poin pentingnya adalah memilih pasar sasaran khusus atau special target market. Karena Krusmets ini memiliki branding sebagai santripreneur. Jadi pasar sasaran khususnya adalah di wilayah pondok pesantren. Yang kedua, ada faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran antara lain ada faktor mikro dan juga makro. Faktor mikro yaitu perantara pemasaran, pemasok, pesaing, dan juga masyarakat. Sedangkan faktor makro yaitu demografi ekonomi, politik, teknologi, dan sosial budaya. Selain faktor mikro dan makro juga ada faktor 4P. Yang pertama ada tempat, produk, harga, dan juga promosi. Selain itu juga ada faktor kebutuhan dan keinginan konsumen, kenyamanan, dan juga komunikasi. Lalu bagaimana sih faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran di Krusmets Konveksi Kediri? Faktor yang mempengaruhi pemasaran di Krusmets Konveksi Kediri ada beberapa, antara lain yang pertama kondisi pandemi serta pembatasan aktivitas masyarakat. Jadi di sini jelas kondisi pandemi sangat berpengaruh di dalam usaha konveksi ini. Yang kedua, lokasi rumah produksi jauh dari pusat kota. Dan yang ketiga, harga dengan sistem nego. Di sini kenapa kok Krusmets Konveksi juga menggunakan sistem nego? Karena di sini untuk menarik konsumen. Di sini kan terlihat konsumen juga ikut andil dalam pengambilan keputusan harga yang diinginkan. Dan yang keempat ada variasi produk, dan yang kelima ada promosi dan juga branding. Lalu selanjutnya kita akan membahas penerapan strategi pemasaran Krusmets Konveksi Kediri untuk tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, melakukan pembaharuan jam kerja dan tidak merumahkan karyawan. Melakukan inovasi produk, menghabiskan stok kain di gudang dengan membuat kaos brand dengan desain terkini, membuat katalog baru dan melakukan penyegaran desain, dan mengatur ulang kebutuhan dan finansial. Selanjutnya, kita juga akan membahas sistem pengendalian mutu yang ada di Krusmets Konveksi Kediri. Jadi di usaha ini juga memiliki sistem quality control yang berupa memperhatikan teknik sablon dan penggunaan bahan yang berkualitas baik dari cat maupun dari kain. Yang kedua, melakukan survei kepada konsumen melalui testimoni. Yang ketiga, pengecekan secara berkala alat teknis sablon. Yang keempat, pengemasan yang rapi dan kuat. Dan yang terakhir, pengecekan pengiriman agar sampai kepada konsumen dengan tepat waktu. Selain itu, Krusmets Konveksi Kediri juga memiliki asuransi kualitas. Sebenarnya, Krusmets ini memang belum memiliki izin usaha. Namun, barang pesanan konsumen sebelum pengemasan selalu dicek satu persatu agar barang sampai ke tangan konsumen dengan hasil yang memuaskan. Di Krusmets sendiri juga memiliki sistem manajemen servis. Manajemen servis yang diberikan dari Krusmets antara lain 1. Melayani setiap pemesanan minimal 16 piece dan akan mendapatkan 1 gratis. Yang kedua, memberikan beragam pilihan jenis kain dan jenis sablon. Yang ketiga, melayani pesanan seluruh wilayah Indonesia.
Yang keempat, menyediakan layanan desain. Yang kelima, pengerjaan cepat dan berkualitas. Sekian laporan hasil praktik pengalaman lapangan di Krusmes Konveksi Kediri. Apabila ada kekurangan mohon maaf, dan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.